Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Usolli wa usallimu ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak-bapak, atas izin Allah pada kesempatan subuh kali ini kita masih bisa berkumpul bertatap muka untuk belajar Al-Qur'an. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sering disampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Semoga kita dengan belajar Al-Qur'an akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Al-Qur'an kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum-sebelumnya kita sudah pernah pelajari tentang makharijul huruf atau makhraj, bagaimana tempat keluar huruf, mengucapkan setiap huruf hijaiyah. Kemudian sering disampaikan sifat hurufnya, hamznya. Mungkin kita sering mendengar sifat huruf hamz, infitah dan lain sebagainya, tetapi kita apakah itu sifat-sifat huruf? Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sifat-sifat huruf. Jadi dalam suatu huruf hijaiyah dari hamzah atau dari alif sampai ya itu ada makhraj, bagaimana kita mengucapkan, bagaimana haknya tempat keluar hurufnya, dan setiap huruf itu ada sifat hurufnya. Jadi dalam tajwid itu kita mengucapkan hijaiyah sesuai dengan haknya, yaitu makhrajnya dan sifatnya, dan membaca sesuai dengan kaidah atau tajwid dalam membaca Al-Qur'an. Nah, itu kita dalam pengertian dalam ilmu tajwid. Maka sifat menurut bahasa, sifat huruf dalam hijaiyah bukan sifat secara umum, itu suatu keadaan yang menetap pada suatu yang lain. Secara istilahnya itu keadaan yang baru datang yang berlaku bagi suatu huruf yang dibaca tepat keluar dari makhrajnya. Jadi sifat ini merupakan sifat yang mengikuti dalam suatu huruf hijaiyah. Jadi bukan sifat keadaan seseorang, tetapi sifat dalam huruf hijaiyah. Dalam ahli qiraat ini ada beberapa pendapat yang menyebutkan jumlahnya dalam sifat huruf hijaiyah. Jadi sebagian yang ada yang menyebutkan 19 sifat, ada yang 18, ada yang 17, ada yang 16, bahkan ada yang menetapkan 44 sifat huruf. Kemudian dari sifat-sifat huruf itu, maka tiap huruf hijaiyah dalam Al-Qur'an itu paling sedikitnya dalam satu huruf itu mempunyai 5 sampai 7 sifat huruf. Misalkan dalam huruf ba atau huruf ta itu minimalnya ada 5 atau 7 sifat dalam satu huruf itu. Jadi tidak hanya satu sifat huruf saja. Insyaallah pada kesempatan kali ini akan membahas kurang lebih 19 sifat huruf yang lebih umum dibacakan oleh ahli qiraat. Secara umum itu dibagi menjadi 2 kelompok secara umumnya. Sifat huruf yang tidak memiliki lawan dan yang memiliki lawan. Jadi ada kebalikannya. Kalau yang tidak memiliki lawan itu ada 7 macam. Di antaranya sofir. Sofir pernah mendengar Pak? Kalau sofir itu seperti bersiul, seperti suara burung, namanya sofir. Kemudian qalqalah yang memantulkan, kemudian lin atau layin, kemudian inhiraf, ada takrir yang diulang, ada tafasyi, kemudian ada istitalah. Kita bahas yang pertama, sofir itu secara bahasa suara seperti burung. Kemudian istilahnya tambahan suara yang keluar dari 2 bibir. Hurufnya itu ada huruf za
huruf sa, huruf so. Itu sofir. Jadi suara tambahannya menyerupai suara angsa. Enggak orang sasarangan so. So si su bas. Nah, seperti suara angsa mun pamisoang angsa kan itu suara seperti so. Seperti so. Kemudian suara sa. Sa. Nah, suara tambahannya menyerupai suara belalang. Sa. Sa si su bas. Nah, ini sa. Sifat hurufnya sofir. Kemudian huruf za, mangga. Nah, seperti suara lebah. Za. Za zi zu baz. Itu dalam huruf so, huruf sa, huruf za. Itu salah satu sifat hurufnya di antara ketiga ini adalah sofir. Nah, sofir ini suara yang mirip burung. Bagaimana kita mengetahuinya ya ketika kita mengucapkannya. Kemudian yang kedua adalah qalqalah. Qalqalah sudah sering kita dengar, yaitu qalqalah, bergetar atau memantul. Jadi ketika pengucapan huruf sukun maka disertai dengan getaran suara pada makhrajnya seperti terdengar suara yang kuat atau seperti memantul. Nah, ini seperti yang kita ketahui baju di toko atau kutubu jadin ya, al-qalqalah. Nah, qalqalah ini dibagi menjadi dua bagian, qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Qalqalah sugro ini ketika di pertengahan huruf atau pertengahan kata. Pertengahan kata. Jadi si matinya asli, si sukunnya asli, bukan karena waqaf atau bukan karena diberhentikan. Itu disebutnya qalqalah sugro. Kalau qalqalah kubro yang di akhir ayat atau yang diwaqafkan, memantul jelas. Seperti ahad, mangga sasarangan. Somad. Yulad. Nah, itu qalqalah kubro. Nah, kemudian kalau misalkan yang di pertengahan ayat seperti it'amu, mangga sasarangan. It'amu itu di tengah kata. It'amu seperti huruf it'amu. Jadi tidak temantulan tertarik teuing. It'amu. Kemudian yang ketiganya lin atau mad lain. Nah, dalam mad lain ini secara arti bahasa ini lembut. Jadi lain mun lain. Ada Masjid Al-Layin ada lin. Nah, ini pengucapan huruf yang lembut tanpa harus dipaksakan. Ini dua huruf, huruf wa dan huruf ya. Ketika huruf waw atau huruf ya ini berharokat sukun, kemudian sebelumnya itu berharokat hidup atau fathah, maka seperti aina, mangga sasarangan. Aina. Kaifa. Saufa. Nah, itu mad lain. Lin, lembut ya. Kemudian yang keempat itu inhiraf atau miring. Nah, ketika latihan irama miring, miring itu itu nada miring. Kalau ini dalam makhrajnya, dalam sifatnya ini yang pengucapannya miring setelah keluar dari ujung lidah, seperti huruf ro dan la. Nah, kalau ro ini miringnya ke permukaan lidah, mangga sasarangan ro. La. Nah, itu inhiraf sifat hurufnya, inhiraf. Ustaz, bagaimana menghafalkan sedemikian banyak sifat huruf? Nah, ini perlahan-lahan aja. Tidak semuanya kita mesti tahu, tapi kita paham. Oh iya, bagaimana cara pengucapannya itu miring, kemudian itu seperti suara angsa itu disebut sofir, kemudian leles itu lain, memantul itu qalqalah. Janten minimal paham dulu atau mengerti dulu. Kemudian selanjutnya takrir. Takrir itu mengulang ya, pengucapan huruf yang disertai bergetarnya ujung lidah. Satu huruf itu huruf ro, mangga ro. Jadi ro, bergetar, takrir. Ro.
Kumaha upami misalkan punten, upami cadel kumaha. Nah, itu mah kan di luar daripada kalau bukan karena disengaja. Jadi kalau misalkan sebisanya, jadi sebisanya. Mengeluarkan huruf kalau misalkan itu karena memang asalnya tidak bisa, jadi tidak menjadi halangan untuk membaca Al-Qur'an atau belajar Al-Qur'an. Selanjutnya adalah at-tafashi. Tafashi itu menyebar. Jadi pengucapan huruf yang disertai menyebarnya angin di dalam mulut. Nah, ini satu huruf sya. Nah, bisa dirasakan sya shi shu bash. Nah, di sini menyebar tafashi. Nah, menyebar si anginnya tuh dalam rongga mulut menyebar. At-tafashi. Kemudian yang ketujuh yang tidak ada lawan, ini al-istitalah, memanjang. Pengucapan hurufnya yang disertai memanjang suara dari semua sisi lidah. Ya bisa sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Huruf do. Do. Nah, do zi du bal. Do zi du bal. Dudon. Dudon. Doni dodna. Doni dodna. Minal mudni. Minal madidon donido waladdallin. Nah, ini istitalah, memanjang. Kemudian tadi yang pertama itu sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Nah, ini yang berlawanan sebanyak 5 sifat ditambah 5 sifat lainnya sehingga seluruhnya menjadi 10 sifat. Yang pertama itu jahar. Jahar itu jelas. Kebalikannya hamas, sering saya ucapkan hamas, samar. Kemudian syiddah, kuat, syiddah. Kebalikannya adalah rakhawah, lunak. Isti'ala itu terangkat, istifal itu turun. Itbaq itu tertutup, infitah, infitah terbuka, ismat itu diam, idlaq lancar. Huruf-hurufnya apa saja? Nah, diantaranya nanti. Jadi sifat huruf yang memiliki lawan tadi dibagi menjadi 5 macam. Hamas jahar itu menurut segi nafasnya. Syiddah itu dari segi suaranya. Kalau dari pangkal lidah disebut isti'la atau istifal. Menutup tidaknya lidah ke langit-langit, itbaq atau infitah. Kemudian dari susah mudahnya huruf dikeluarkan, idlaq atau ismat. Dari sifat ini, dari sifat yang tadi disebutkan di awal, ada juga yang memiliki sifat yang disebutkan di sini. Nah, ini al-hamas, kebalikannya jahar. Hamas ini samar, pengucapan hurufnya yang disertai keluar atau mengalirnya nafas. 10 huruf, ya ini yang warna kuning. Disingkatnya dalam kitab Tuhfatul Atfal, kitab tajwid, ini fahathahu syakhsun sakata. Fahathahu syakhsun sakata, singkatan jumlah hurufnya. Ini ada 10 huruf, disingkatnya fahathahu syakhsun sakata. Di antaranya huruf ta, mangga sasarengan. Sa. Ha. Kho, sa, sya, so, fa, ka, ha. Nah, ini disebut hamas karena pengucapan hurufnya disertai keluarnya angin. Nah, ini maka hamas aya keluar angin ketika kita mengucapkan huruf-huruf hamas ini yang memiliki sifat hamas ini. Kebalikannya adalah jahar, jelas. Nah, pengucapan huruf yang tidak disertai keluar mengalirnya nafas. 18 huruf selain huruf hamas. Yang tadi disebutkan 10, berarti sisanya 18 huruf. Disingkatnya azuma waznu qari'in dzi ghaddin jiddin talaba. Nah, atau bingung ieu ngapalkeun ketika kita mengucapkan keluar anginna henteu seueur sapertos huruf a sasarengan. Zu, ma, wa, za,
na, qa, ri, in, zi, ya, gha, din, ji, din, to, la, ba. Ketika kita mengucapkan 18 huruf ini, Pak, jadi tidak banyak keluar angin seperti to. Beda dengan sa, aya angin. Beda kan. La, to, la, ba, henteu si angin teh teu sapertos ta, sa. Angin teh keluar, aya ketika kita mengucapkan hurufnya keluar, itu hamas. Nah, ini kalau jahar jelas. Kemudian yang selanjutnya adalah syiddah. Syiddah itu seperti tasydid, syiddah. Pengucapannya itu kuat. Ini dengan suara tertekan karena sangat tergantung kepada makhrajnya. Ketika kita tidak menekannya tekaluar makhrajna. Nah, ini 8 huruf warna kuning, semua huruf qalqalah ditambah huruf ka dan huruf ta dan huruf hamzah. Disingkatannya ajidu qitto bakat. Ini mangga a. Ya, ba. Ketika kita tidak menekannya dengan kuat, ba meleuleus ba. Jadi bisa lepat huruf, bisa jantan fa. Ya ba. Ta. Ja. Da. To. Ka. Ya, ajidu qitto bakat. Kebalikannya rokhawah. Lewat ya. Pertengahan siddah dan rokhawah itu adalah tawasud. Itu maksudnya ini membunyikan huruf di pertengahannya. Di antaranya ini huruf la, huruf lam, huruf nun, huruf ain, huruf mim dan huruf ro. Di antara syiddah yang tadi tekan, kalau rokhawah itu ringan. Nah, ini la sama-sama. Na, a, ma, ro. Nah, itu pertengahan antara syiddah dan rokhawah. Nah, ini yang rokhawahnya. Rokhawah itu ringan atau lemah. Pengucapan hurufnya ini tidak ditekan, jadi terlepas dengan suara bebas karena tidak terlalu tergantung dengan makhrajnya. 20 huruf selain daripada huruf syiddah tadi. Singkatannya khudh, ghatha, hadza, fadza, syu, sin, zaya, sahin. Bingung ngapalkeun. Nah, ini kita ucapkan aja kha, za, gha, sa, ha, zo, fa, do, sha, wa, so, za, ya, sa, ha. Jadi dalam pengucapan huruf ini tidak terlalu ditekan. Jadi te shan te ro ante jantan go aya ro. Gitu jantan te ditekan teh. Ini namanya rokhawah. Salajengna isti'ala sareng istifal. Isti'ala ini bagaimana lidah itu mengangkat pengucapan huruf disertai terangkat pangkalnya lidah ke atas di langit-langit. 7 huruf warna kuning khusso dhaqtin kidh. Ini disingkatnya khusso dhaqtin kidh. Mangga kha, so, do, to, zo, to, gho, so, to. Janten si lidah terangkat ke langit-langit. Nah, ini isti'ala. Kebalikannya adalah istifal. Istifal ini khusus dhaqtin kid. Ini menurun pengucapan huruf disertai turunnya pangkal lidah dari langit-langit 21 huruf selain huruf isti'la tadi. Si lidah nanti ke handap ba, henteu henteu si lidah nanti ka luhur tapi a, ba, ta. Janten si lidahna ka handap gitu.
Istifal seperti huruf sa. Nah, ini istifal ya, 21 huruf selain tadi yang khuso, doktin, kid. Kita lanjutkan. Itbaq dan infitah. Itbaq itu lengket, pengucapan huruf dalam keadaan bertemunya lidah dengan langit-langit, menutup langit-langit. Singkatannya solpozo, huruf so, huruf do, huruf to, huruf zo. So, do, to, zo. Nah, si lidahnya ini dengan menutup langit-langit janten itbaq, non itbaq lengket. Nah, kebalikannya infitah, terbuka. Pengucapan hurufnya disertai menjauhnya lidah dari langit-langit atau terbuka dari langit-langit. Selain huruf itbaq tadi. Nah, berarti selain yang huruf kuning. Yang sering saya ucapkan infitah itu huruf na. Na, mangga. Ta. Jadi si lidahnya itu menjauh dari langit-langit ba. Infitah, sifat hurufnya infitah. Kita lanjutkan lagi. Infitah sudah terpisah. Idlaq. Ini bahasa lancipnya lidah. Jadi si hurufnya teh keluarnya mudah, Pak. Karena makhrajnya dari ujung lidah dan bibir. Seperti huruf ba, ro, fa, la, ma, na. Nah, ini idlaq. Al-idlaq. Kebalikannya ismat, tertahan. Pengucapan huruf yang keluarnya tertahan atau susah. Idlaq. Oke, sifatnya. Ini yang selain huruf yang kuning. Jadi ta, sa sampai huruf ya ini disebutnya idlaq. Maka dari sifat huruf yang mempunyai lawan ini berarti dalam huruf hijaiyah itu ada beberapa sifat yang menyertainya. Di antaranya dalam huruf hamzah dan huruf a itu memiliki sifat jahar, dibaca jelas. Syiddah, ditekan dengan kuat. Istifal, tinggi ya. Istifal itu rendah si lidahnya. Infitah, terbuka. Nah, ismat, tertahan. Nah, jadi dalam huruf hamzah ini ketika kita mengucapkan huruf hamzah berarti ada 5 sifat huruf yang menyertai huruf hamzah ini. Jadi jumlah sifatnya. Ketika huruf ba, kita jaharnya keluar, syiddahnya keluar, istifalnya ada, infitahnya ada, ismat, idlaq dan qalqalah. Nah, idlaq di sini idlaq bagian lancip lidah. Kemudian ketika kita mengucapkan ta berarti ada hamas. Ada syiddah, ada istifal bawah, ada infitah, ada ismat. Nah, ismat ini ismat tertahan. Somato ismat. Huruf ja jahar, syiddah, istifal, infitah, ismat dan qalqalah. Jadi minimalnya itu dalam satu huruf itu mempunyai minimal 5. Jadi ada 5 huruf sampai huruf ya. Oke. Minimalnya 5 huruf. Bagaimana kita menghafalkan? Enggak usah dihafalkan. Minimal kita mengetahuinya dengan kita iya sifat huruf teh naonnya tadi jika suara burung terbuka apakah lidahnya keluar anginnya, minimal istilah-istilahna hese apalnya dihafalkeun. Nah, minimal kita banyak teuing hese apal babari poho teh nya, Pak. Janten minimal kita prakteknya mengetahui aja. Gitu. Kemudian ini tambahannya. Ini tadi kan 7 tambah 10 itu 17, kemudian ada idgham. Nah, di sini idgham mutaqariben, idgham mutajanisen, idgham mutamathilen. Dalam idgham ketika meleburkan huruf
yang ada di depannya ini idgham mutaqaribain masuk ke dalam huruf yang makhraj dan sifatnya berdekatan seperti huruf lam dan huruf ro. Jadi tidak wakul robbi Pak, tetapi wakur robbi, mangga sasarangan. Kemudian yang kedua idgham mutajanisen, atau kita tahunya mutajanisen ini memasukkan huruf yang memang makhrajnya sama, sifatnya beda. Jadi ada makhrajnya sama, sifatnya beda. Ini makhraj dan sifatnya berdekatan, huruf la dan huruf ro. Nah, la dan ro. Kemudian ini huruf da dan ta, makhrajnya sama, sifatnya beda. Bukan ma'abadatum, tapi ma'abatum. Sasarangan Pak. Ma'abatum. Kemudian yang ketiganya idgham mutamatsilain, atau disebut juga idgham mimi. Biasanya kalau huruf mim dan mim, atau huruf yang sama ke dalam huruf yang sama, makhraj dan sifatnya sama. Seperti ini. Huruf lam dan huruf lam lagi. Balla tukrimun. Nah, ini namanya idgham mutamatsilain. Nah, ini beberapa sifat huruf yang kita ketahui selain makhraj. Ini sifat huruf dalam Al-Qur'an. Demikian yang dapat saya sampaikan, kita praktekkan karena kita tahu makhraj dan minimal sifat hurufnya. Itu saja. Mangga satacaan ditutup Pak, atau ditambahan deui kana Iqra. Cekap. Ada enggal ieu mah materi terus beres dah. Urang pungkas wae ku bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Urang pungkas ku bacaan doa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warham kama rabbana shighara. Rabbana hab lana minas sholihin. Rabbana ij'al muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, rahmatilah kami dengan Al-Qur'an. Berikanlah hidayah kepada kami dengan Al-Qur'an. Berikanlah petunjuk kepada kami dengan Al-Qur'an, dan berikanlah kesembuhan kepada kami, saudara kami, kerabat kami dengan cahaya Al-Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya mujibas sa'ilin. Mudah-mudahan diijabah, dikabul hajat kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.